Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an kepada adik-adik kelas 10 KMI, Tullab wa Thalibat, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tentunya dengan izin Allah taala kita bisa bertemu kembali untuk mempelajari atau belajar bersama, khususnya di mata pelajaran diniyah, yaitu pelajaran fikih. Pertemuan sebelumnya, yaitu di semester yang pertama, kita sudah menyelesaikan beberapa materi-materi penting terkait dengan bab-bab yang terdapat di semester yang pertama. Di antaranya Kitabut Thaharah, Kitabus Shalah, Kitabuz Zakah, Kitabus Siyam, dan poin-poin penting atau tema-tema penting atau segala permasalahan yang terkandung di dalam setiap kitab dari bab-bab yang Ustadz sebutkan di atas. Untuk mengawali pertemuan awal kita di semester 2 ini, maka marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar Allah taala memberikan kepada kita semangat belajar, semangat giat belajar, semangat untuk senantiasa mempelajari hal-hal penting terkait dengan urusan akhirat kita, yaitu at-tafaqquh fiddin. Dan tak lupa mata pelajaran kita al-fiqh di antara materi diniyah yang penting. Oleh karena itu, kepada segenap santri kelas KMI 10 Tullab wa Thalibat yang Ustadz banggakan, mohon ditingkatkan kembali semangat belajarnya, kekompakannya dalam absensi, keseriusannya. Dan apabila di pertemuan yang sebelumnya di semester pertama barangkali ada di antara kalian yang awalnya semangat, kemudian di tengah jalan dalam proses KBM online ini ada uzur atau memiliki kesibukan atau sedikit permasalahan terkait dengan misalnya sarana untuk media pembelajaran, entah itu kuota, entah itu sinyal dan yang lainnya, ya, maka silahkan sekali lagi senantiasa kita untuk memohon kepada Allah Ta'ala memantapkan hati kita, menjernihkan niat kita dalam belajar agar kita dapat mendapatkan keberkahan atas waktu yang kita gunakan untuk belajar. Itu tadi beberapa muqaddimah yang Ustadz sampaikan kepada kalian untuk mengawali pelajaran kita di semester 2 kali ini di mata pelajaran fikih. Baik, insyaallah materi kita di hari Selasa ini diawali dengan kitab Al-Hajj, kitab haji, di halaman 64. Ya, kitabnya masih sama, kitab Manhajus Salikin karangan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian juga Ustadz sudah berusaha memberikan pendamping kitab ini, yaitu berupa terjemahan yang Ustadz terjemahkan sesuai dengan kemampuan yang Ustadz miliki dan sudah Ustadz sebarkan kepada kalian. Nanti silahkan kalian kalau memungkinkan atau kalian bisa terima dengan baik untuk memahami apa yang akan kita pelajari di setiap pertemuan, silahkan kalian gunakan. Barangkali nanti misalnya kalau ada kesulitan dalam bahasa ataupun istilah ataupun pemahaman, silahkan untuk ditanyakan
kepada pengampunya. Baik, kita lihat sebelum masuk ke materi, ke halaman 76 ya. Di dalam kitab ini, karena sudah tersusun dengan sistematis ya, untuk memudahkan kita belajar, kita dapat memiliki gambaran secara umum. Misalnya, di kitab bab haji ini nanti apa yang akan kita pelajari. Di sini oleh si penyusun ya sudah ditulis dengan baik dan lengkap ya. Ada sekitar 32 poin penting yang insya Allah akan kita pelajari bersama nantinya. Dan tentunya karena kita melihat kondisi yang kemarin masih dalam keadaan KBM online, tidak semua materi ini akan kita bahas atau akan kita sampaikan. Tetapi minimal kita sudah mendapatkan hal-hal penting yang terkandung di dalam kitab haji atau setiap bab, setiap kitab yang akan kita lalui. Di antaranya yang pertama, dasar hukum kewajiban haji. Kemudian yang kedua, syarat-syarat kewajiban haji. Yang ketiga, syarat ataupun ketentuan tentang makna al-istita'ah, kemampuan. Yang keempat, tentang manasik haji. Yang kelima, rukun-rukun haji. Yang keenam, kewajiban-kewajiban haji. Yang ketujuh, perbedaan antara meninggalkan rukun dan meninggalkan kewajiban dalam kegiatan atau dalam manasik haji, ibadah haji. Yang kedelapan, terkait dengan bentuk-bentuk ibadah haji, yaitu tamattu, qiran, dan ifrad, dan mana yang paling afdal di antara ketiganya. Yang kesembilan, terkait dengan haji tamattu, kemudian haji ifrad, kemudian haji qiran. Kemudian ada poin-poin penting juga, di antaranya hal-hal yang diharamkan saat ihram. Kemudian terkait pembayaran fidyah, kemudian ketentuan dam khusus dalam ibadah haji tamattu dan qiran. Kemudian al-hadyu, apa itu al-hadyu? Nanti ada dalam kitab ini. Kemudian puasa sebagai pengganti dam dan apa yang harus dikerjakan di Mekah. Kemudian etika atau adab seputar hadyu serta dam dalam ibadah haji tamattu dan qiran. Kemudian juga ada ketentuan dam karena melakukan pelanggaran atau meninggalkan kewajiban haji. Kemudian ada syarat-syarat dan kaifiyah tawaf. Kemudian ada tentang ramal dan ibtiba, ada istilah dalam haji ya. Kemudian ada syarat-syarat sa'i, ketentuan seputar sa'i. Kemudian sunnah-sunnah haji, kemudian adab atau etika terhadap kota Makkah dan Madinah, dan yang terakhir terkait dengan hewan yang boleh dibunuh di tanah haram ya. Itu tadi kurang lebih gambaran kita atau semacam peta ya, yang nanti akan kita lalui bersama dalam mengarungi lautan ilmu di kitab ini, kitab Manhajus Salikin bersama kalian nanti ya. Maka dari itu tolong dipersiapkan dengan sebaik mungkin ya. Baik, Ustaz akan sedikit mengawali ya, mungkin dengan muqaddimah. Silahkan kalian simak, dikeluarkan kitab PDF-nya. Baik, kita ambil untuk muqaddimah, kemudian di lain waktu akan kita lanjutkan pembahasan kita. Kitabul Hajj, kitab haji ya. Setelah kita membahas tentang kitab thaharah, shalah, kemudian zakah, kemudian siyam, kita sekarang mempelajari permasalahan-permasalahan penting di kitab Al-Hajj. Qala al-muallifu rahimahullah, wal aslu fihi qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surat Ali Imran ayat ke-97. Maknanya yaitu, dan
dalil hukum asal terkait dengan ibadah haji adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban atas manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Kemudian mampu itu apa pengertiannya, apa penjelasannya? Dalam kitab ini disebutkan wal istita'atu a'dhamu syurutihi wa hiya milkuz zati warrahilati ba'da daruratil insani wa hawaijihi al asliyah. Kemampuan atau mampu di sini diistilahkan dalam bahasa Arab dengan sebutan al-istita'ah. A'dhamu syurutihi, di antara syarat yang paling besar, syarat yang paling menentukan. Kalau sudah terdapat dalam setiap muslim atau setiap orang yang beriman sudah terpenuhi syaratnya, yaitu al-istita'ah, maka tidak ada baginya kewajiban kecuali apa? Untuk wajib menunaikan haji. Apa itu al-istita'ah? Milkuz zat warrahilah, yaitu memiliki bekal dan kendaraan atau memungkinkan baginya untuk menggunakan alat transportasi. Ba'da daruratil insani wa hawaijil asliyah, setelah terpenuhinya keperluan-keperluan mendesak atas diri seseorang dan kebutuhan pokoknya, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang dalam kehidupan sehari-hari dia tidak terpenuhi secara maksimal, entah itu dari segi ekonomi, dari segi sandang, pangan, papan, ataupun misalnya dia memiliki hutang, maka dia belum sampai ke derajat mampu dan tidak diwajibkan atas orang tersebut untuk menunaikan ibadah haji. Tapi sebaliknya, bila sudah terpenuhi hidupnya secara layak, ya, di atas garis kemiskinan, terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan yang lainnya, dan tidak memiliki hutang, bahkan hartanya berlebih, maka dia sudah terkena kewajiban haji dengan syarat tadi al-istita'ah. Kemudian terkait dengan masalah al-istita'ah, diantaranya wa minal istita'ati an yakuna lil mar'ati mahramun idah tajat li safarin. Dan termasuk dalam syarat kemampuan adalah seseorang wanita atau seorang perempuan yang hendak menunaikan ibadah haji, maka dia harus disertai dengan mahramnya, karena membutuhkan perjalanan jauh. Karena apa? Dia harus bersafar. Oleh karena itu wajib ada mahram yang mendampinginya atau walinya, entah itu ayahnya atau entah itu suaminya atau bahkan putra laki-lakinya atau saudara laki-lakinya. Tanpa mahram maka tidak diperbolehkan. Wa haditsu Jabirin fi hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam yashtamilu ala a'dhami ahkamil hajj wa huwa ma rawahu Muslimun an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Di sini dalam hadis ini nanti terkait dengan penjelasan manasik tata cara haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam makatha fil Madinati tis'a sinina lam yahuj thumma adzana fin nasi fil 'ashirah anna Rasulullahi hajjun faqadimal Madinata basyarun katsirun kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ya'malu mithlahu. Baik. Kita sampai di akhir halaman 64 dulu. Kita artikan, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas sampai di akhir bab kitab haji, ya. Karena ini hanya sekedar muqaddimah. Maknanya bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika tinggal di Madinah setelah hijrah dari Mekah selama 9 tahun beliau sama sekali tidak melaksanakan ibadah haji. Kemudian baru beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada manusia atau para sahabat di tahun yang ke-10 ya, tahun yang ke-10 di kota Madinah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menunaikan ibadah haji. Maka banyak sekali orang-orang atau para sahabat yang mendatangi kota Madinah. Mereka semua ingin meneladani atau mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melakukan amalan seperti amalan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Melaksanakan kewajiban ibadah haji. Maknanya kurang lebih seperti itu. Berarti di bagian yang pertama ini, di hadis ini berbicara terkait dengan apa? Asal muasal atau asbabul wurud, terkait dengan dimulainya ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insya Allah berikutnya di sini ada yang namanya terkait permasalahan manasik haji. Kurang lebih kita cukupkan pertemuan kita kali ini sampai di halaman 64 sampai perkataan wa ya'malu mislahu. Toyib ya, nanti silahkan kalian simak sampai selesai. Kalaupun ada pertanyaan atau kalimat yang belum jelas, silahkan nanti ditanyakan. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.